Saudara, mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami masih diizinkan punya waktu kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Dan kami mau berdoa secara khusus buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka yang bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya urapan Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami mutabiskan ibadah yang indah, meriah, dan penuh kuasa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Sebab Dia hadir di tempat dimanapun kita berada, Dia ada dan Dia mau memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Haleluya. Mari kita katakan kepada Dia, Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Bahkan lebih dari para penjaga Tuhan yang mengharapkan fajar pagi. Begitu pula Tuhan, kerinduan kami kepada-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan, lebih dari segalanya, ya Tuhan, ku berharap padamu. Lebih dari para perjanjian, mengharap wajah
di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan Tuhan. Kami boleh merasakan kedamaian ya Bapa. Sebab hadirat-Mu Tuhan menyukakan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah-Mu yang kudus. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan semua pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Kita ucapkan dan kita agungkan namanya. Haleluya. Mari katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersyukur di hadiratnya. Nyanyi bersama agung namanya. Pujian kita sangka kalah. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disuka dengan senang hati. Angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin saudara. Mari kita katakan sekali lagi, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersukari hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Haleluya. Sangat kalah. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya. Kita katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik dengan sepenuh hati. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Benar Tuhan. Sebab Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu ya Bapa bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu GGP Karmel yang disayang Tuhan Yesus. Kita sudah hampir di ujung 2021, Saudara, ya.
Tuhan pelihara kita sepanjang tahun ini, memelihara anak-anaknya yang berharap kepadanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai penginjilan kerabat. Saudara, saya mengutip dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 40-42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Suatu ketika Yohanes dengan dua orang muridnya melihat Yesus lewat, saudara. Lalu Yohanes berkata begini kepada kedua orang muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, kedua muridnya ini kemudian mengikut Yesus dan hari itu mereka tinggal sama-sama Yesus. Setelah itu terjadilah apa yang ayat yang barusan tadi kita baca maksudnya, ya, bahwa Andreas setelah dia tinggal sama-sama Yesus kemudian dia pulang ke rumahnya dan membawa Petrus saudaranya. Saudara, hidup Yohanes Pembaptis seluruhnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Bayangkan bahwa dua orang muridnya yang dia promo tentang Yesus meninggalkan dia dan langsung mengikut Yesus. Ya, kalau itu adalah pendeta, saudara, pendeta lain, pasti dia udah akan sakit hati ya, bahwa pengikutnya ini kemudian meninggalkan dia dan lari mengikuti orang lain, sekalipun itu Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis beda, saudara. Ya, dia bilang bahwa Yesus harus makin besar dan aku makin kecil. Hari ini kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Ada 3 prinsip kesaksian Yohanes Pembaptis yang dapat menolong kita mengerti bagaimana bersaksi yang benar, saudara ya. Yang pertama, Yohanes Pembaptis tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Waktu kita bersaksi, saudara ya, kita sering tergoda untuk menarik perhatian orang lain kepada diri kita. Entahkah kita bercerita tentang kelebihan kita, kekuatan kita, kebesaran kita, atau keburukan kita, ya. Kita lebih banyak bercerita tentang diri kita dan bukannya tentang Yesus. Sehingga yang besar kita, bukan Yesus. Yang mengagumkan kita, bukan Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis lain, saudara. Ya, bukannya Yohanes nggak punya sesuatu di dalam dirinya yang bisa dia ceritakan, saudara. Dia seorang nasir Allah sejak dari dalam kandungan. Dia orang pilihan, saudara. Dia orang hebat. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, dari semua yang dilahirkan oleh perempuan, gak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Tapi Yohanes gak pernah tuh cerita tentang dirinya sendiri, saudara. Yang kedua, Yohanes bersaksi tentang terang itu. Firman Tuhan katakan ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Fokus kesaksian kita adalah Yesus. Ya, waktu kita bersaksi, waktu kita memberitakan Injil,
fokus kesaksian kita, fokus kegiatan kita adalah Yesus. Apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita itu menjadi topik yang sangat penting untuk diceritakan, saudara. Seperti halnya kalau di dalam sebuah pengadilan, saudara ya, seorang saksi itu disumpah. Dia hanya menceritakan kebenaran ya yang dia lihat sendiri, yang dia dengar sendiri, yang dia tahu sendiri sebenar-benarnya. Itu aja. Nah, Yesus katakan demikian, saudara. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita yang sudah mengalami pengampunan Tuhan, kita harus bersaksi, saudara. Ya, kita harus bersaksi tentang apa yang Dia sudah lakukan kepada kita. Nah, zaman sekarang, saudara, hambanya, tanda kutip ya, hambanya lebih terkenal daripada Yesusnya, saudara. Ya, saudara lihat kalau ada KKR, foto hambanya itu besar, saudara. Sedangkan gambar Yesus atau tulisan Yesus atau gambar salib kecil aja gitu, nyelip-nyelip di mana gitu, saudara. Yesus sangat layak untuk diceritakan kepada orang-orang. Saudara, beberapa waktu yang lalu Departemen Komunitas dari gereja saya mengadakan Zoom, ya, pembahasannya itu mengenai penginjilan di medsos, saudara. Nah, narasumber ini menjelaskan begini, apa yang terjadi dengan Muhammad KC gitu ya. Allah kita besar, saudara. Ya, dan kita nggak perlu mengecilkan agama orang lain. Yang kita ceritakan adalah Yesus yang besar itu. Kita nggak mengecilkan, kita nggak menjelek-jelekan agama orang lain. Tapi yang kita ceritakan adalah Yesus. Apa yang saudara sudah alami, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Nah, kesaksian pribadi yang saudara bagikan di dalam medsos itu tidak melanggar hukum, saudara. Ya, melanggar hukum kalau saudara menjelek-jelekan agama orang lain. Nah, yang ketiga ya yang kita bisa pelajari dari Yohanes Pembaptis, kesaksiannya adalah untuk memimpin orang menjadi percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7, Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ya, kesaksian itu bukan cuma sekedar kita mencurahkan, saudara ya, sejumlah informasi tanpa beban gitu, saudara, enggak. Tapi kesaksian ini, waktu kita sampaikan kesaksian ini kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, itu disertai dengan kepedulian kita akan keselamatan jiwa orang itu, tujuan orang itu. Ya, kita berusaha untuk menuntun orang tersebut untuk percaya kepada Yesus. Andreas bersaksi kepada abangnya Petrus, saudara. Seharusnya memang demikian, saudara, bahwa kesaksian itu dimulai di dalam rumah sendiri. Ya, Donald Grey Barnhouse, seorang komentator Perjanjian Baru, mengatakan, sebelum Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menjadikan mereka penjala manusia, Andreas telah bersaksi kepada saudaranya yang kemudian menjadi penjala manusia kelas kakap, Simon Petrus. Banyak orang berpikir gini, saudara, kepengen dipakai Tuhan ke tempat-tempat yang jauh. Tuhan utus saya ke Papua, utus saya ke Afrika, utus saya ke Afghanistan. Saudara, sementara dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, dia ada di tempat dia ada. Di rumahnya sendiri, di lingkungannya sendiri, di Yerusalemnya. Gitu, saudara.
Nah, Tommy Burnett mengatakan demikian, wahai para pendeta, jangan memenangkan dunia tetapi engkau kehilangan anak-anakmu sendiri. Nah, Tommy Burnett seorang hamba Tuhan, dia ngomong begitu tuh berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri. Dia kehilangan anaknya, saudara. Ya, kepercayaan anaknya. Ada banyak alat-alat yang Tuhan bisa pakai, saudara. Ya, saudara bisa lihat di screen ini ada beberapa nama-nama dari orang-orang besar di dalam sejarah gereja. Tori diselamatkan karena kesaksian ibunya. Sam Jones percaya kepada Yesus karena kesaksian bapaknya. Lalu George Muller percaya kepada Yesus karena temannya. Dan John Mott percaya kepada Kristus karena gurunya. Nah, kerabat ini artinya ini, saudara, keluarga inti, sanak famili, atau bisa juga lingkungan terdekat gitu, saudara. Ya, nah, apa yang dilakukan oleh Andreas ini adalah penginjilan kerabat. Dia membawa abangnya, ya, atau lingkungan terdekat, misalnya teman dekat saudara, ya, teman di kantor, atau teman di sekolah, teman yang biasa saudara bermain. Itu bisa juga kita kategorikan sebagai kerabat. Mengapa penginjilan kerabat itu penting, saudara? Yang pertama, karena penginjilan kerabat itu adalah cara, ya, memperkenalkan penginjilan menyeluruh. Kalau orang lain kan hanya tahu sebagian kecil dari kehidupan kita, begitu saudara ya. Tapi kerabat kita mengenal kita luar dalam, saudara. Jadi penginjilan kerabat ini adalah sebuah penginjilan yang otentik, asli, karena hasil dari hubungan pribadi kita dengan Yesus. Ya, kerabat kita, keluarga kita, sanak famili kita, teman dekat kita, lingkungan dekat kita, itu akan melihat apakah berita Injil itu hidup di dalam kita. Sebelum Injil itu mereka dengar keluar dari mulut kita. Ya, jadi kalau boleh dibilang kita ini adalah suratan Alkitab yang terbuka, saudara, yang dibaca oleh orang lain, khususnya oleh keluarga kita. Saya nggak tahu apakah saya pernah cerita kepada saudara, tapi ada seorang anak diaken gereja, ya, sebuah gereja yang berkata kepada saya tidak akan pernah jadi Kristen sebelum papa saya berubah. Kenapa anak ini mengatakan demikian, saudara? Karena dia melihat kesaksian hidup sang papa yang gak baik di dalam rumah. Tapi di gereja soleh, saudara, baik. Ya, keluarga penting, saudara. Ya, memang lebih sulit kita bersaksi kepada orang yang mengenal kita. Lebih sulit kita bersaksi kepada keluarga kita, ya, daripada kepada orang yang tidak mengenal kita. Karena tentunya mereka mau melihat dulu pengaruh kesaksian kita atas hidup kita. Ya, mereka tahu apakah kita ini orang yang bertanggung jawab apa enggak. Mereka tahu apakah kita ini mengasihi atau tidak, gitu, saudara ya. Semuanya serba transparan kesaksian penginjilan menyeluruh ini. Nah, yang kedua, melalui kerabat atau keluarga, mayoritas orang percaya datang kepada Yesus. Kalau saya tanya kepada saudara nih, saudara yang sedang menyaksikan pelayanan online ini, bagaimana saudara bisa mengenal Yesus? Saudara mungkin bisa katakan, oh, istri saya membawa saya, oh, karena suami saya, oh, karena teman saya, oh, karena papa saya, karena mama saya. Saudara, ini kebanyakan ini bicara mengenai kerabat loh. Ya, saudara. Di dalam perjanjian baru, ya, dari 40 orang yang disembuhkan oleh Yesus, 34 orang
dibawa oleh keluarganya atau temannya kepada Yesus, atau Yesus dibawa kepada mereka. Hanya 6 orang yang datang sendiri kepada Yesus tanpa bantuan. Ya, orang-orang ini peduli dengan keadaan jiwa dari saudaranya. Saudara, Injil pada abad pertama itu dibawa dengan sistem yang sangat baik, saudara, walaupun belum ada medsos, ya. Sistem yang dipakai yaitu teleperson system, ya. Ini sebuah sistem teleperson antar pribadi, ya. Word of mouth advertising. Ini iklan dari mulut ke mulut gitu, saudara. Dan hasilnya luar biasa lebih baik daripada apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan televisi, dengan telepon dan sebagainya. Word of mouth advertising, saudara. Setelah berjumpa dengan Yesus, saudara, perempuan Samaria itu yang diceritakan oleh Yohanes pasal yang keempat kemudian membawa Injil ke kotanya dengan sistem teleperson, ya. Dia bercerita kepada orang-orang di kota Samaria tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Dan firman Tuhan mencatat bagian terbaik ini, saudara, bahwa banyak orang Samaria menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Saudara, orang-orang besar di dalam penginjilan, ya, Paulus menjangkau banyak orang Yahudi dan Yunani, lalu membawa Injil ke Asia Kecil, ke Makedonia, ke Yunani. Irenaeus yang merupakan cucu rohani dari Yohanes, murid Tuhan Yesus, membawa Injil ke Gaul. Hari ini adalah Prancis, ya. Lalu Hudson Taylor membawa Injil ke China, dan Livingstone membawa Injil ke Afrika Tengah. Begini, saudara, sebenarnya mereka hanya memenangkan porsi kecil, saudara, ya. Biasanya mulai dari penerjemah bahasa yang percaya kepada Yesus, kemudian penerjemah bahasa ini membawa keluarganya, membawa teman-temannya, keluarganya membawa teman-temannya, teman-temannya membawa teman-temannya lagi, membawa kenalannya yang lain lagi, dan sebagainya, sampai kemudian akhirnya menjadi beribu-ribu, ya. Saya suka dengan istilah ini, saudara. One could become many. Andreas membawa Simon, hanya satu, tapi yang satu ini menjadi banyak, saudara. Di bawah kuasa Allah, Simon membawa 3.000 orang dalam satu hari. Lalu seorang yang bernama Joel Stratton, dia seorang biasa, seorang pramusaji restoran aja, saudara. Tapi kemudian dia membawa John Galt kepada Kristus, dan hanya satu. Tapi kemudian Galt membawa banyak orang kepada Kristus. Kalau saudara pernah dengar cerita tentang Edward Kimball, dia seorang guru sekolah minggu biasa, saudara. Dia membawa Moody kepada Kristus, hanya satu. Tapi yang satu ini kemudian menjadi banyak karena Moody menggoncangkan 2 benua bagi Kristus. Saya mau cerita tentang seorang bapak yang namanya Bapak Alim, saudara, ya. Pak Yusni Alim. Dia adalah buah pelayanan kami di penjara di Batam. Dia seorang yang luar biasa, saudara, ya. Di penjara dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Lalu kemudian waktu dia keluar dari penjara, istrinya percaya kepada Kristus. Anak-anaknya dibawa untuk mengenal Kristus. Papa mamanya, adik-adiknya, istri adik-adiknya, suami adik-adiknya, anak-anak mereka. Yang satu hanya alim, saudara. Tapi kemudian ini menjadi begitu banyak, saudara. Ya, ini adalah penginjilan kerabat. Saudara jangan sepelekan satu orang, ya. Saudara jangan sepelekan angka 1 karena one could become many. Nah, di dalam Alkitab
Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, saudara. Apa maksudnya? Keselamatan keluarga adalah sebuah kebenaran yang sangat penting. Keselamatan keluarga adalah sebuah kebenaran yang sangat penting. Dan kita bukanlah saksi Kristus sejati kalau kita tidak berusaha keras untuk membawa orang-orang yang paling dekat dengan kita kepada Yesus. Saudara mungkin bertanya, bagaimana kalau saya nggak punya keluarga? Saya nggak punya saudara. Kalau gitu, saudara bisa jadi seperti Filipus. Filipus membawa temannya, saudara. Nathanael, itu adalah penginjilan kerabat. Mulailah seperti Filipus. Membawa temannya atau tetangganya. Saya percaya, saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang Tuhan taruh di jalan kita, saudara, untuk kita bawa mengenal Kristus. Saudara, ada seorang tokoh Marxis yang namanya Leon Trotsky, ya, waktu dia masih muda, dia bergaul banyak dengan teman-teman Kristennya. Tapi nggak ada seorang pun di antara teman-teman Kristennya itu yang berusaha untuk membawa Leon Trotsky kepada Kristus, ya. Sampai akhir kemudian dia terhilang selama-lamanya. Let those who have the light pass it on. Bagikan terang itu. Engkau sudah punya terang itu. Bagikan, saudara. Kalau belum terbuka jalan bagi saudara untuk bersaksi kepada keluargamu, kepada teman-teman lingkungan terdekatmu, saudara bisa memulainya dengan berdoa sungguh-sungguh, saudara, supaya Tuhan membukakan jalan, ya, entah gimana caranya suatu ketika, entah saudara atau ada orang lain yang Tuhan pakai untuk memberitakan Yesus kepada mereka. Doakan mereka sungguh-sungguh. Nah, fokus gereja yang benar haruslah penginjilan. Yesus harus diberitakan. Saya berdoa supaya kebenaran ini akan mendorong saudara dan saya, akan memotivasi kita untuk lebih giat lagi menginjili, saudara. Memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Melalui korban-Mu di kayu salib, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, menerima kami apa adanya, Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Setiap hari, Tuhan, Engkau limpahi kami, Tuhan, dengan kebaikan-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan, sekarang pakai kami, Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan, pakai kami untuk memberitakan Engkau, Yesus, kepada orang-orang lain. Supaya mereka juga bisa mengalami Engkau secara pribadi. Mereka bisa mengalami ada harapan. Mereka bisa mengalami kebahagiaan. Mereka bisa mengalami kelepasan karena mereka tahu dosa-dosa mereka diampuni. Mereka akan diberkati, Tuhan. Mereka akan berbahagia. Kayak berdoa, Tuhan, pakai kami. Dan hamba berdoa, Tuhan, kalau ada di dalam keluarga anak-anak-Mu, kerabat, famili, teman dekat, lingkungan terdekat yang belum percaya kepada Kristus, Tuhan, tolong jamah mereka, lembutkan hati mereka, Tuhan. Beri mereka kesempatan untuk mengenal Engkau, Tuhan. Bukakan hati mereka, supaya mereka juga bisa mengalami keselamatan, Tuhan. Mereka bisa berbahagia, Tuhan. Dan mereka bisa puas hidup di bumi ini.
Pakai kami Tuhan menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba berdoa apa yang menjadi kebutuhan umat Tuhan, Engkau sendiri akan mengadakan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan Yesus, sementara umatmu mengulurkan tangannya ke bagian tubuh mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, sembuh. Aku usir sakit penyakit ini keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Kuasamu dahsyat dan ajaib Tuhan. Kuasamu tidak terbatas. Bahkan melalui pelayanan online ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Ada kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas umatmu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Bapa, secara khusus sama mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Berkatilah keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, studi anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, berkatilah masa depan mereka, dan berkatilah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari angkat tangan dua-dua. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.